Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan dan Maku Kubaktikan. Salam Pramuka. Selamat datang kakak-kakak, selamat datang di channel Prabel, yaitu Pramuka SMA Negeri 15 Pandeglang. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan cerita motivasi serta pengalaman dan proses menuju Pramuka Garuda dari salah satu anggota Pramuka Garuda SMA Negeri 15 Pandeglang yang sangat kami banggakan. Dan semoga pada perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semua yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang Pramuka Garuda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Jabatan saya di Pramuka SMA Negeri 15 Pandeglang itu sebagai Pradana. Baik, di depan saya sudah ada Kak Muhammad Adroni, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Pramuka Garuda SMA Negeri 15 Pandeglang. Baik, selamat datang kakak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak, saya pribadi punya beberapa pertanyaan buat kakak nih. Kakak kan sekarang udah menjadi seorang Pramuka Garuda ya. Yeah. Pasti banyak nih pengalamannya. Apa sih pengalaman kakak di Pramuka? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari pengalaman kakak sejak Pramuka, sejak SD ya, sejak SD, MTS sama SMP. Sejak SD kakak mengikuti kegiatan Pramuka ini awalnya biasa-biasa saja. Setelah MTS juga malahan gak pernah ikut kegiatan Pramuka. Semenjak SMA, nah kakak ikut nih, mulai aktifnya dari SMA gitu. Jabatan apa sih yang kakak dapat waktu SD? Mungkin kalau dari SD ya, dari SD kakak cuman hanya anggota saja. Dan kakak mengikuti kegiatan penjelajahan, camping, itu yang membuat kakak termotivasi dan suka gitu sama Pramuka semenjak SD waktu itu. Nih kan waktu SD kakak punya pengalaman, terus kenapa di SMP nggak dilanjutin gitu? Oh, mungkin dari MTS ya. Dari MTS-nya kakak nggak pernah ikut kegiatan Pramuka ini karena kakak sedikit nakal ya. Aduh, kakak, ya ini tuh kita nggak nyangka gitu loh kak. Ternyata kakak itu bisa nakal juga ya? Iya, nanti itu ke bawah sama teman-teman kakak juga. Oh iya, gitu. pergaulan ya? Pergaulannya. Terus SMA jabatan apa? SMA jabatan sebagai Pradana Reka Persada. Waktu SMA itu ambalan apa kak, kalau boleh tahu? Ambalan Reka Persada Dewi Pertiwi. Oke, Dewi Pertiwi. Terus waktu SMA pernah nggak sih kakak mengikuti kegiatan di luar daerah gitu? Oke, kalau di luar daerah tahun kemarin kakak mengikuti di Palembang, Jambore Nasional Generasi Hijau itu di Palembang ya. Iya. Di Palembang. Berkat Pramuka juga, dari Banten 4 orang. Berkat Pramuka juga kakak bisa mengikuti kegiatan itu. Karena di Pramuka mengajarkan kita public speaking, bertanggung jawab, dan lainnya. Pramuka itu seru banget ya kak? Wih, kalau dibilang seru sih, seru banget. Ada nggak sih rasa bosan atau jenuh kakak di Pramuka? Mulai dari rasa bosan ya, atau jenuh dari Pramuka, ada sih, setiap orang mungkin pasti ada rasa bosannya. Apalagi kan Pramuka panas-panasan ya, panas-panasan siang hari lagi kan. Kakak melampiaskannya dengan mencoba untuk membuat yel-yel gitu. Yel-yel apa tuh? Apa kabayan? Gimana itu, gimana? Mungkin bisa kita kasih tahu gitu. Iya, boleh. Mungkin dari apa kabayan ya? Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Tangannya digini-giniin dulu ya. Kita mulai aja. 1, 2, 3. Gini tangannya. Ya. Apa kabayan punya anak 5, anaknya 5 punya abah kabayan, suka menari dan suka menyanyi. Apa kabayan punya anak 5, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu sampai kaki kiri tuh. Terus goyang-goyang gini. Widih. Nih boleh juga nih untuk kakak-kakak mungkin yang bosen atau jenuh di Pramuka, bisa mungkin nih di salah satu permainan atau hiburan dari Kak Adron ini. Oke kak, ada nggak sih kak motivasi kakak terhadap Pramuka? Motivasi kakak terhadap Pramuka ya, atau mungkin dari kehebatan Pramuka atau apa gitu kak? Ada. Dari Pramuka itu merubah sikap kita yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang menjadi luar biasa gitu. Menambah teman, menambah pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi gitu. Seberapa penting Pramuka di hidup kakak? 99%. Widih. Hampir 100% ya? Ya, hampir 100% ya. Segitu penting ya kak? Iya. Sampai hampir 100% gitu. Iya. Oke. Proses kakak menuju perjalanan kakak nih menuju Pramuka Garuda itu kayak gimana sih? Perjalanan menuju kakak Garuda ya?
mungkin dari penegak Bantara dulu, kita pelantikan penegak Bantara, penegak Laksana, hingga ke penegak Garuda. Betul. Oke. Terus selama itu hal apa aja yang kakak persiapkan? Hal yang persiapkan mungkin dari mental ya, dari mental, dari niat dan kemauan gitu. Mungkin itu. Oke, waktu itu kakak masa pandemi Iya, tahun kemarin kan ya? tahun kemarin, Nah, 2021. oke. Itu pada waktu itu proses pengujiannya itu seperti apa? Kan waktu itu mungkin batas ya? Iya, terbatas. Ada dua metode ya. Yang pertama online sama offline. Kalau yang online-nya itu kita kayak syarat-syaratnya. Kalau yang offline-nya ini lebih ke prakteknya gitu, lebih prakteknya karena kan kita bareng-bareng gitu. Tetapi tetap menjaga jarak gitu. Oke. Selain kendala COVID itu ada nggak kendala yang lainnya gitu? Kendala untuk Pramuka Garuda ya? Iya. Banyak sekali dari persiapannya, dari syarat-syaratnya juga. Kan itu setiap bidang pasti kita harus mensyaratkannya, mengisinya gitu. Motivasi kakak tahu di Pramuka Garuda mungkin? Motivasi kakak Pramuka Garuda itu dari niat kakak dulu ya. Niat kakak dulu, habis itu diajak teman kakak, diajak pembina juga. Dari itu kakak mulai termotivasi gitu. Oke. Bangga nggak kakak menjadi seorang pramuka sekarang? Alhamdulillah sih bangga, karena di Pramuka Garuda itu tingkatannya lebih tinggi gitu dibandingkan pramuka penegak Bantara sama Laksana gitu. Selain tingkatannya yang tinggi, apa sih yang membuat kakak bangga menjadi pramuka Garuda? Mungkin salah satunya dengan rencana ini ya. Iya, Dengan apa rencana itu? ini Pramuka Garuda kakak disematkan di Kuarca Paneglang Widih. di kabupaten. Ada nggak mungkin tips buat kita semua untuk menjadi seorang pramuka Garuda nih? Kakak, saya juga pribadi pengen gitu seperti kakak nih sampai disematkan di kabupaten gitu. Ada nggak sih tips buat kita gitu? Oke, mungkin tips dari kakak sendiri, jadikan Pramuka Garuda itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Karena kalau sebagai tujuan, kita mengisi Pramuka Garuda terus mendapatkan rencana ini, itu kalau tujuan ya sudah sampai sini aja gitu. Kalau misalkan jadi alat, kita sebagai alat untuk membantu masyarakat. Karena Pramuka Garuda ini identik dengan kemasyarakatan gitu. Oke, nah untuk teman-teman mungkin bisa dicoba tips dari Kak Muhammad Adroni ini yang teman-teman mempunyai berkeinginan untuk menjadi seorang pramuka Garuda. Dan terima kasih kepada Kak Adroni sudah sama-sama. menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama saya di sini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman atau kakak-kakak semua yang sudah menonton perbincangan kita kali ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.